kemudian pengaturan peralatan, komponennya juga standar, suplai materialnya ini juga tidak ada masalah, dan semuanya serba predictable. Jumlahnya banyak yang dipesan, variasinya tidak banyak. Nah, ini sekilas konsep apa sih yang dimaksud dengan cycle time dan juga flow time gitu ya. Nah, di sini minimum rational work element itu boleh dibilang sebagai elemen komponen kecil di dalam proses produksi, atau kita biasanya sebutnya adalah waktu elemen atau waktu komponen kerja gitu. Nah, ada yang dua waktu yang kita sebut flow time dan cycle time. Kalau flow time itu adalah waktu untuk menyelesaikan semua proses yang ada di semua stasiun kerja. Ya, sedangkan cycle time ini adalah biasanya disebut sebagai maximum time yang istilahnya yang dialokasikan untuk satu stasiun kerja. Nah, juga bisa ditentukan dari waktu stasiun kerja yang terlama. Jadi nomor 1 dengan nomor 2 ini hampir sama. Jadi waktu yang dialokasikan di satu stasiun kerja, terutama waktu terlamanya dia. Nah, kemudian juga bisa disebut sebagai berapa lama sih setiap produk itu selesai dirakit gitu ya. Jadi misalkan satu produk itu dihasilkan setiap 2 jam, maka waktu siklusnya ya 2 jam. Nah, biasanya juga cycle time ini adalah kebalikan dari output rate atau jumlah yang dihasilkan. Jadi kalau saudara masih ingat konsepnya waktu standar dan output standar. Jadi waktu standar itu kan 1 dibagi output standar, atau output standar adalah 1 dibagi waktu standar. Ini juga sama. Cycle time ini sama dengan kebalikan dari output rate-nya gitu ya. Jadi 1 dibagi output itu sama dengan cycle time itu sendiri. Nah, ini contoh. Misalnya ini ada 3 proses perakitan ya, proses 1, proses 2, proses 3. Ini waktunya 4 menit, 5 menit, dan 4 menit. Nah, ini prosesnya secara continuous. Kalau kita bicara flow time, maka ya 4 tambah 5 tambah 4, 13 menit. Tapi kalau cycle time berarti kan ini diambil waktu yang terlama. Jadi 5 menit. Jadi maksimum dari 4, 5, dan 4 ketemunya 5 menit. Jadi cycle time ini tergantung dari waktu terlama, yaitu waktu terlama yaitu 5 menit yang terdapat pada stasiun kerja 2, katakanlah seperti itu. Nah, konsep berikutnya adalah kita sebut sebagai total work content. Jadi itu jumlah waktu, ya semua waktu di semua proses gitu ya, semua komponen kerja. Ya mirip dengan flow time tadi itu. Nah, kemudian ada precedent diagram tadi yang sudah saya jelaskan. Precedent diagram atau precedent constraint itu adalah jaringan atau network yang menunjukkan urut-urutan proses. Nah, itu seperti OPC tetapi tampilannya secara horizontal dari kiri ke kanan. Kiri itu starting point, kanan itu adalah end point. Nah, kita juga bisa menentukan efisiensi. Efisiensinya adalah total waktu. Jadi ini sigma TEI. TE ini adalah waktu elemen. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh ya, kalau tadi ada waktu elemen, ada waktu stasiun kerja, itu maksudnya apa? Jadi kalau kita melihat misalkan proses perakitan sepeda itu ada 10 proses gitu ya, mulai dari proses pertama perakitan stang ya, kemudian perakitan rangka, terus ban dan seterusnya. Itu ada 10 ya, ada 10 proses. Maka komponennya itu ada 10. Nah, tiap komponen kerja itu ini bukan komponen sepeda ya, tetapi komponen proses ya. Jadi ada 10 proses. Nah, tiap proses itu kan ada waktunya. Nah, waktunya itu di total. Jadi waktu di proses 1, 2, 3, sampai 10 itu yang kita sebut sebagai sigma TEI. Nah, dibagi dengan N. N ini adalah waktu jumlah stasiun kerja.
Nah, jumlahnya berapa? Justru ini yang akan kita cari nanti. Kalau asumsi awal, misalkan asumsi awal ya, misalkan ada 10 proses ya anggapannya ya stasiun kerjanya ada 10 gitu ya. Misal N-nya bisa 10, dikalikan cycle time. Nah, cycle time ini ditentukan dari apa? Ya misalkan tadi, waktu bisa jadi dari waktu yang terlama. Waktu yang terlama dari mana? Waktu dari proses yang terlama bisa, atau waktu dari stasiun kerja yang terlama bisa. Nah, kalau dalam hal ini misalkan kita belum tahu stasiun kerjanya kan tadi ada 10, berarti kan anggapannya stasiun kerja itu ya sama dengan proses itu atau elemen kerja itu. Ya, berarti kita ambil dari waktu elemen kerja yang terlama, itu berapa, kemudian dikalikan 10. Nah, ini dibagi ini. Efisiensi paling bagus adalah 100%. Itu paling ideal. Nah, kemudian setelah ada efisiensi ada namanya delay, balance delay sebutannya. Balance delay itu rumusnya ini. Sebenarnya sebelum saya pakai rumus ini, Anda bisa menghitung balance delay itu ya 1 dikurangi efisiensi. Jadi 1 dikurangi efisiensi, tadi itu balance delay. Nah, kalau yang di sini ya bisa jadi N kalikan TC, jadi 10 tadi kalikan TC-nya dari waktu elemen terlama, dikurangi dari sigma, total waktu elemen, dibagi N kali TC, dikalikan 100%. Nah, balance delay ini ya kebalikan dari efisiensi. Kalau efisiensinya misalkan 90%, maka balance delay-nya ya 10%. Efisiensinya 98%, balance delay-nya 2%. Sehingga kita pilih balance delay-nya seperti apa? Ya sekecil mungkin, yaitu dengan menaikkan efisiensi sebesar mungkin. Batasnya berapa? Efisiensi semakin tinggi semakin baik. Tapi kalau balance delay, batasnya berapa sih sebenarnya paling besar? 10% itu sudah termasuk 10-20% itu termasuk boleh dibilang batas wajar gitu ya. Tapi kalau lebih dari 20%, maka itu tidak wajar. Bayangkan Anda misalkan menggaji operator, Anda sebagai pemilik suatu perusahaan, kemudian operator Anda itu hanya memiliki utilisasi atau efisiensi 60%, artinya 40%-nya itu nganggur gitu ya, delay gitu ya. Nah, kita bayarnya 100%, tapi dia kerjanya cuma 60%. Bayangkan, berarti ini kan suatu problem. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah bagaimana kita meng-assign tugas atau dalam hal ini bukan tugas, task ini maksudnya elemen-elemen kerja ke dalam stasiun kerja. Kemudian kita hitung efisiensinya berapa. Nah, sekali lagi batasannya adalah precedence requirement atau precedent constraint atau precedent diagram tadi dan posisinya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya seperti apa sih gitu ya. Nah, solusinya ini bagaimana gitu ya? Kita menggunakan heuristik prosedur. Jadi di sini kita mencoba melakukan iterasi tapi tidak menggaransi ini optimum atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ini ada beberapa pendekatan pakai dynamic programming, integer programming, tapi jangan pusing dengan ini. Ya, nanti kita kita menggunakan heuristik, ada 3 metode yang akan kita cobakan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya sebelum saya masuk ke permasalahan atau metode yang biasa dipakai di dalam line balancing, kita coba lihat dulu secara basic ini recalling gitu ya, apa yang Anda tahu sebelumnya gitu ya, di beberapa mata kuliah sebelumnya kan Anda belajar tentang layout ya. Ini layout dalam artian pengantar atau reminder bagi kalian bahwa layout itu ada macam-macam, ada proses, ada produk, ada group teknologi, ada fixed position. Mungkin paling gampang itu adalah fixed position, tapi kita coba lihat satu-satu. Nah, proses layout ini sebenarnya desainnya, jadi layoutnya itu disusun berdasarkan kesamaan fungsi, jadi berdasarkan fungsi, jadi dikelompokkan berdasarkan fungsi. Atau departemen areanya ini memiliki proses yang similar, yang sama. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada yang warna kuning, ini adalah fungsinya sama. Ini
Office ya Office, sama kan drilling yang di sini, ini tool yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah product oriented layout. Product oriented layout ini disusun berdasarkan aliran dari pembuatan produk itu. Nah, jadi fasilitas atau mesin itu ditaruh di sekeliling produk. Jadi berdasarkan urut-urutan atau aliran dari produk itu. Nah, di sini desainnya ini untuk meminimasi ketidakseimbangan lintasan. Nah, kalau kita tadi bicara line balancing, itu sebenarnya lebih banyak berorientasi pada product layout. Nah, contohnya product layout ini adalah ya tadi itu assembly line untuk sepeda, fabrication line untuk misalkan Toyota Innova gitu ya. Nah, ini misalkan kalau Anda pernah lihat di PT Inserasena di Polygon, nah itu dia menerapkan ini. Jadi proses perakitan sepeda itu menggunakan product oriented layout dan problem line balancing-nya betul-betul dianalisis di sana gitu ya. Sehingga orang merakit di setiap stasiun kerjanya, antar stasiun kerja itu imbang, tidak ada yang kewalahan atau terlalu menganggur. Nah, ini gambarannya. Terus ada yang namanya cellular layout atau group technology. Jadi ini special case dari process oriented layout. Nah, ini sebenarnya mirip ya. Jadi terdiri dari beberapa mesin yang diatur untuk membuat suatu produk, dan jadi mirip yang seperti yang tadi itu ya. Terus ada fixed position. Nah, kalau fixed position ya berarti bendanya besar sekali biasanya, terus bendanya diam. Nah, yang muter-muter itu adalah equipment atau peralatannya dan orangnya. Misalkan proses pembuatan kapal ya, kapalnya kan diam gitu. Nah, operatornya yang keliling gitu. Atau proses pembuatan pesawat terbang. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke dalam metode line balancing ya, jadi ini perlu diingat lagi bahwa ini kita kenalkan 3 metode. Metode menggunakan pendekatan heuristik, memang berdasarkan logic dan common sense ya, tanpa menggunakan mathematical proving. Tapi ini bisa diaplikasikan, dan metode ini adalah metode yang umum dipakai ya. Ada 3 metode yang pertama adalah largest candidate rule, yang kedua adalah Gilbridge and Wester, yang ketiga adalah rank positional weight method.